Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang partisipasi politik dan partai politik. Saya Eva Anggun Normaleta dengan ujung NPM 89. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau contracting atau lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya. Selanjutnya ada partisipasi politik di negara demokrasi. Partisipasi politik adalah aspek penting dari demokrasi. Ini mengacu pada keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik seperti memilih, bergabung dengan partai politik, dan terlibat dalam diskusi politik. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan identitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak insentif atau kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri atau seperti memberikan suara dalam pemilihan umum yang besar kali jumlahnya, sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Secara keseluruhan, partisipasi politik sangat penting untuk berfungsinya demokrasi dan sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selanjutnya di bawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Yang pertama ada piramida partisipasi 1 menurut Milbredt dan Goel memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada pemain atau gladiators, 5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Yang kedua yaitu ada penonton atau spectators, 60% populasi aktif secara minimal termasuk memakai hak pilihannya. Yang ketiga ada apatis, 33% populasi termasuk apatis, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak pilihannya. Piramida partisipasi politik kedua, sebagaimana disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada aktivis, yaitu pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan. Yang kedua ada partisipan, yaitu orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Selanjutnya nomor 3 ada penonton, yaitu anggota dalam kelompok kepentingan pelobi, pemilih, orang yang tidak terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik. Yang keempat ada apolitis, yaitu orang yang tidak tertarik atau tidak terlibat dalam politik. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Nasution dengan NPM D1 D023013. Di sini saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara otoriter dan berkembang. Yang pertama, partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan kekuasaan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik tidak hanya penting di negara demokrasi, tetapi juga di negara otoriter. Dan yang kedua, partisipasi politik di negara berkembang. Partisipasi politik dapat sangat bervariasi tergantung pada negara dan wilayah. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama, dan sebagainya.
Baiklah, perkenalkan saya Koti Mawadania dengan NPMD 1D023095. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi politik melalui New Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Taro dalam bukunya Power in Movement pada tahun 1994 berpendapat bahwa social movement adalah tantangan kolektif bagi orang-orang yang punya tujuan bersama berbasis solidaritas yang dilaksanakan melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elit, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat. Dari sisi lain, kelompok-kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu beberapa jenis kelompok kepentingan. Ada 4 kategori kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell. Yang pertama yaitu kelompok anomi. Kelompok ini tidak punya organisasi, tetapi individu-individu yang merasa punya perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama mengenai suatu masalah. Yang kedua yaitu kelompok non-asosiasional. Kelompok ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik, melainkan mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi. Yang ketiga yaitu kelompok institusional. Kelompok ini adalah kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama dengan erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang terakhir yaitu kelompok asosiasional. Kelompok ini yaitu dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Selanjutnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia. LSM merupakan lembaga atau organisasi non-pemerintah atau biasa disebut dengan Non-Government Organization atau NGO. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Rumintan dengan unjung NPM 043. Dan di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu partai politik dan fungsinya di negara demokrasi. Yang pertama itu partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Selanjutnya, fungsi partai politik di negara demokrasi. Terdapat 4 fungsi partai politik di negara demokrasi. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi inilah, partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu bursa ide-ide. Kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga negara sebagai pengeras suara. Dan fungsi yang selanjutnya itu yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik dapat membantu dalam sosialisasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem politik dan demokrasi. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu fungsi keempat adalah sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Partai politik dapat membantu dalam pengaturan konflik antara masyarakat dan pemerintah atau antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulfa Wiyasana, MPM D1D023047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi partai politik di negara otoriter. Partai politik memiliki fungsi yang berbeda dengan negara demokratis. Berikut fungsi partai politik di negara otoriter. Fungsi yang pertama yaitu mempertahankan kekuasaan partai politik. Mempertahankan kekuasaan partai politik dalam negara otoriter berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan penguasa atau rezim yang berkuasa. Yang kedua yaitu membentuk opini publik. Partai politik dapat membentuk opini publik yang mendukung penguasa atau rezim yang berkuasa. Yang ketiga yaitu membatasi oposisi. Maksud dari membatasi oposisi yaitu partai politik dapat membantu dalam membatasi posisi atau kelompok-kelompok yang tidak setuju
dengan penguasa atau rezim yang berkuasa. Yang keempat yaitu meningkatkan legitimasi. Partai politik dapat membantu dalam meningkatkan legitimasi penguasa yang berkuasa dengan mengadakan pemilihan umum yang diatur sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan penguasa atau rezim yang berkuasa. Namun, fungsi partai politik dalam negara otoriter seringkali tidak berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan pendapat dan berkumpul. Oleh karena itu, partai politik dalam negara otoriter seringkali dianggap sebagai alat kontrol penguasa atau rezim yang berkuasa daripada sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik di negara berkembang. 1. Sebagai sarana politik. Dalam menjalankan fungsi inilah, partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik dapat membantu dalam sosialisasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem politik demokrasi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang luas. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik dapat membantu dalam pengaturan konflik antara masyarakat dan pemerintah atau antara kelompok masyarakat yang berbeda. Fungsi yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi politik. Partai politik dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai macam program sosialisasi pelatihan, kader kampanye, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya, partai politik seringkali mengalami masalah, seperti degradasi moral dan korupsi, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan membantu dalam pengaturan konflik di masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, adapun klasifikasi sistem partai politik. Duverger mengatakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai politik tunggal, sistem dui partai, dan sistem multipartai. Multipartai tunggal. Ada pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. 2. Sistem dui partai. Dalam kepustakaan ilmu politik, pengertian sistem dui partai biasanya diartikan bahwa ada 2 partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dan mendapat tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Sistem multipartai. Sistem multipartai adalah suatu sistem kepartaian yang terdiri lebih dari 2 partai politik yang dominan. Sistem ini menjalani sebuah jaringan dan hubungan dan interaksi antar politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Di Indonesia, sistem partai telah berlangsung sejak 1945 dan masih berjalan hingga saat ini. Partai politik Indonesia. Partai politik di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial dan masih berjalan hingga saat ini. Partai politik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem politik yang demokrasi, serta memiliki fungsi yang menjaga moral, integritas bangsa, serta melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.